dan alhamdulillah hasilnya positif, hamil ya. Waktu di USG saya itu kata dokter, oh, ini masih kecil, masih 5 enggak. Dalam 1 minggu itu kayak gimana ya, perasaan saya sama suami, terutama saya udah bahagia, gak senang, dan akhirnya ya mungkin belum rezeki. Jadi dalam 1 minggu itu kayak perjuangan yang benar-benar luar biasa. Memang gak ada istilahnya. Dari saya tahu saya hamil, saya cek anu bidan, ke dokter, ke puskesmas, ya, ke rumah sakit kontrol, dan yang lain itu ke IGD. Hasilnya di luar dugaan, kandungan saya udah gak bisa diselamatkan lagi. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sukiyarti 024. Apa kabar sahabat aku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Apapun, kalau misal badan kita sehat, kita tuh mau aktivitas apa aja tuh terasa enteng ya guys ya, atau nggak terasa berat. Tapi kalau misal badan kita nggak sehat, aktivitas pun jadinya agak gimana gitu ya. Kalau menurut saya ya guys ya. Nah, oke guys, jadi di video kali ini mohon maaf ya, rumah saya berantakan. Saya tuh nggak pernah nyapu guys, jujur ya. Nggak pernah nyapu semenjak saya itu sakit. Jadi memang semua pekerjaan rumah, dari jualan, dari pekerjaan rumah, masak, cuci piring, ataupun apa aja gitu guys, itu suami saya yang ngerjain ya. Karena memang kondisi saya itu masih lagi nggak fit ya. Dan di sini saya itu mau berbagi cerita sama kalian. Awalnya sih saya itu mau bikin video nanti ya, kalau misal ada kesempatan ya saya berbagi kebahagiaan sama kalian. Tetapi malah kebahagiaan itu udah bukan hilang sih, mungkin belum rezekinya ya guys ya. Belum rezekinya saya sama suami saya gitu ya. Nah, di sini saya mau berbagi cerita sama kalian. Kemarin saya kan agak telat haid ya. Waktu terakhir saya haid itu tanggal 26 September. Memang sih kalau saya haid itu saya hitungin terus ya, atau saya catet ya, karena kan memang saya bukan pelupa sih, enggak, cuma memang biar jaga-jaga aja ya, karena kan memang kata dokter harus ditulis ya, pas awal, pas akhir itu harus ditulis biar ibaratnya kita tahu bagaimana kelancaran haid kita atau datang bulan kita gitu ya. Nah, kalian tahu nggak guys, untuk mendapatkan buku ini itu perlu perjuangan yang sangat luar biasa ya dalam sebuah pernikahan, ujiannya. Di sini saya mendapatkan buku ini pas banget ya, di pernikahan saya udah hampir 2 tahun ya. Ini kan bulan November kemarin ya, kalau sekarang sih udah Desember ya. Jadi 2 tahun itu kurang beberapa bulan lagi, kurang 2 bulan lagi ya, untuk mendapatkan buku ini. Perjuangannya sangat luar biasa ya, sampai ada yang bilang kok enggak hamil-hamil mandul ya kayak gini ya. Itu sebenarnya saya kalau baca komentar kayak gitu kayak sakit dada aku ya. Tapi ya udahlah, ya namanya komentar nggak aku dengerin ya. Yang penting kalau suami masih menyerpot saya, keluarga masih mendukung saya ya,
itu adalah yang utama bagi saya. Mungkin tetangga saya, mungkin ada yang netizen dari saya yang nggak suka ya, karena mungkin 2 tahun lamanya saya itu menikah nggak hamil ya. Sebenarnya aku sedih kalau dengar atau baca komentar kayak gitu ya, tapi ya wis, nggak apa-apa gitu ya. Dan sedikit cerita, waktu saya mendapatkan buku ini pas banget di bulan November ya, bulan kemarin. Tetapi di bulan Desember ini udah hilang guys, semua keinginan saya dan suami saya. Mohon maaf, saya sebenarnya nggak mau berbagi kayak gini guys, karena sifatnya sensitif. Tapi saya mau bagi sama kalian ya. Astagfirullah. Jadi waktu tanggal 26 September saya kan terlahir haid. Bulan Oktober saya tuh nggak haid sampai 1 bulan. Tapi saya nggak ngeh kalau saya itu sedang hamil ya, itu saya nggak ngeh. Bukan nggak ngeh sih, mungkin karena memang saya tuh kadang kan telat haid ya, jadi kok nggak haid kayak gitu ya. Udahlah, nanti saya tes coba bulan November gitu ya. Dan akhirnya bulan November pertengahan, saya sih lupa tanggalnya berapa ya, karena memang saya nggak ngemut tanggal ya. Jadi memang saya sama suami, Mas, aku nggak haid gitu kan. Terus suami bilang, bukannya kamu udah biasa gitu kan. Ya udahlah, nanti tunggu akhir bulan ini, akhir bulan November, coba kamu nanti tes pack gitu ya. Ya wis lah, saya usaha untuk tenang gitu ya. Nah, pas kalau nggak salah sih akhir November di sini memang saya ingatnya hari Jumat ya. Malam hari Sabtu saya itu bermimpinya gini guys. Saya itu kayak sedang mengandung, dan mengandung di tes pack itu hasilnya positif, tapi agak samar-samar. Nah, karena saya penasaran, saya ngomong sama suami pas paginya, Mas, semalam aku mimpi apa? Mimpi kalau misal di tes pack itu garisnya 2 tapi agak samar-samar. Yaudah, nanti kamu beli tes pack aja gitu. Nah, pas hari Sabtunya itu saya terlahir jualannya. Dan saya hari Sabtu kan jualan, terus sorenya saya itu pergi ke apotek untuk beli tes pack ya. Dan pas pulangnya kan memang kalau misalnya tes pack kalau hasilnya akurat itu kan harus pagi ya, pagi bangun itu di tes pack ya, kata apoteknya kayak gitu ya. Mungkin kayak Tabit dan juga kayak gitu ya. Nah, lepas itu pas malam minggunya pulang jualan, malam minggunya saya tidur. Malamnya tuh memang saya mimpi lagi kalau saya itu tes pack hamil dan garis 2. Alhamdulillah ya. Saya kebangun waktu itu jam 5 pas banget subuhan ya. Terus memang kayak saya penasaran. Akhirnya saya buka tes pack 1. Saya kan beli tes pack 2. Tes pack 1 saya pergi ke kamar mandi, saya celupkan, dan Masya Allah guys, hasilnya positif, saya hamil garis 2. Memang ini saya nggak buang guys, karena saking senangnya saya simpan, karena saya masih ragu, takutnya nanti ini tes packnya bermasalah atau nggak akurat gimana. Akhirnya saya coba lagi 1 kali lagi, dan dua-duanya hasilnya positif. Alhamdulillah ya. Dan memang itu suami saya itu masih tidur, terus saya bangunin beliau, mas gitu ya, apa aku hamil. Suami saya kayak shock, kaget, dan terharu sampai nangis. Alhamdulillah akhirnya gitu kan. Terus sujud syukur saya sama suami berdua. Lepas itu karena saya masih ragu juga, tapi saya masih ragu loh Mas, takutnya ini hasil nggak akurat ya. Walaupun dulu kalau saya telat haid, saya tes pack hasilnya selalu negatif. Jadi bola beli tes pack hasilnya selalu negatif. Ini dua-duanya hasilnya positif ya. Lepas itu karena saya masih ragu, hari Senin sore kalau nggak salah ya, Senin sore saya ke bidan, saya kontrol ya.
terus dicek sama bidan, terus ditanya-tanya akhir haid, awal haid, terus ditimbang ini dan itu, terus dites pack, dan alhamdulillah hasilnya positif. Jadi 3 tes pack ini hasilnya positif ya. Terus sama bidan dikasih obat, terus sama dikasih buku ini ya, buku Kia Kesehatan Ibu dan Anak. Alhamdulillah saya kayak seneng banget mendapatkan buku ini guys. Dan memang di situ, di bidan itu atau di bidan tempat tinggal saya dekat gitu, itu nggak ada USG-nya ya. Takutnya kayak saya masih agak, mungkin ya agak ragu, takutnya ini juga nggak akurat atau ini dan itu, saya masih ragu loh. Akhirnya kami berdua memutuskan hari Selasanya itu pergi ke dokter, nggak mau saya sebutin ya dokter siapa, dokter kandungan deket itulah, mana itu pokoknya di dekat sana lah ya. Di situ malamnya, memang kan jadwalnya malam, jadi saya ke sana sama suami habis maghrib ke sana dan suruh ngisi biodata ini dan itu. Saya mendapatkan buku kuning ya, karena di sini ada tulisan dokternya, jadi saya enggak itu ya. Nih. Ya, saya mendapatkan buku kuning ini dan ngisi-ngisi, terus ditanya haidnya kapan, ininya kapan, terus ditimbang ya. Lepas itu kita nunggu giliran dipanggil ke ruang dokter. Dan di ruang dokter saya itu juga ditanya haidnya kapan, ini kapan gitu ya. Pokoknya ditanya kayak gitu. Terus di USG dan alhamdulillah hasilnya positif, hamil ya. Waktu di USG saya itu kata dokter, oh, ini masih kecil, masih 5 mingguan, 4 minggu 5 mingguan, jadi harus banyak istirahat, nggak boleh ibaratnya terlalu kerja ini itu ya. Memang saya waktu tahu saya hamil, saya tuh udah nggak jualan lagi, saya tuh nggak, suami saya pulang tuh, saya tuh memang nggak jualan lagi, nggak itu nggak neko-neko ya. Memang saya udah bed rest dari masak, nyuci baju, apa darah mana, dari masak, cuci baju ya, terus nyapu, keton wae turun nang kono. Pokoknya itu suami saya yang ngerjain. Lah aku jadi ora fokus mas, jeneng ngono yo mas. Lah orang papa mau cerita kayak gak? Oh iya. Nah, jadi memang saya tuh nggak ngapa-ngapain, ini udah izin sama suami, katanya nggak apa-apa sekarang mau wae. Nah, udah nggak ngapa-ngapain gitu, nggak apa ya, nggak, pokoknya istirahat total. Cuma waktu itu memang saya masak. Nah, kayak rasanya tuh capek banget habis masak ya. Saya biasanya nggak kayak gitu, nggak capek, nggak apa gitu, kayak rasanya tuh bener-bener capeknya luar biasa ya. Terus kata suami, udah kamu tiduran aja dulu gitu ya, besok-besok saya yang masak. Dan waktu hari Rabu periksa ke dokter kan hari Selasa, waktu hari Rabu saya itu kayak ada itu loh guys, apa ya, ngeflak kayak gitu ya. Nah di situ saya udah agak panik juga sih sebenarnya, cuma memang kata dokter nggak apa-apa kalau ngeflak kayak gitu ya, cuma itu dibanyakin istirahat ya. Memang semenjak saya ngeflak saya tuh nggak pernah ngapa-ngapain, nyapu dari apa bawahnya nggak ngapa-ngapain, tidur aja sampai sama ke kamar mandi. Nah salahnya saya di situ, mungkin banyak jalan ke kamar mandi, akhirnya flagnya itu tambah banyak ya. Waktu hari Rabu, hari Kamis itu memang flagnya tambah banyak ya. Yang tadinya cuma ngeflag sedikit-sedikit, akhirnya saya ada keluar darah sedikit dan itu kemerah-merahan kayak gitu guys. Nah lepas itu pas hari Kamisnya saya memang udah nggak ngapa-ngapain. Hari Jumatnya karena saya nggak tahan, saya sama suami itu memutuskan untuk pergi ke
puskesmas terdekatnya untuk mendapatkan surat rujukan. Nah, waktu di puskesmas hari Jumat, memang datangnya saya ke awal ya. Saya tuh nggak kuat duduk terlalu lama kayak gini guys. Waktu kemarin saya hamil, itu kalau saya duduk terlalu lama itu banyak banget ya darahnya itu keluar ya, banyak banget ya ngefleknya, maksudnya ya guys, kayak ya kayak bukan kayak orang lagi haid, itu enggak, biasa aja gitu kan, enggak ada rasa sakit di perut atau enggak enggak ada. Nah, lepas itu waktu di puskesmas ya, itu pegawainya bilang, aku bilang, Bu, kalau misal untuk cek kandungan gimana? Kalau untuk cek kandungan, kalau nggak ada masalah, soalnya ini kalau misal dokternya itu hari Senin sampai hari Kamis aja. Terus aku bilang sama pegawainya, ini masalahnya saya ngeflag, udah hamil berapa minggu, 5 mingguan. Oh ya udah, ditunggu aja, ambil antrian gitu kan. Dan alhamdulillah saya antrian nomor 1. Tapi ya masih lama ya, karena di sana ada pemeriksaan umum, balita ya, terus ibu hamil, itu kan beda-beda ya nomornya. Dan memang alhamdulillah agak lumayan lama sih nunggunya di situ ya guys ya. Saya udah sampai nggak tahan, bener-bener kayak perut aku itu udah mulai sakit pas waktu mau periksa ke puskesmas, itu udah mulai sakit karena duduknya udah terlalu lama dan saya itu udah nggak kuat gitu guys. Saya sama suami gitu, masya Allah, bener-bener sakitnya luar biasa. Nah, lepas itu akhirnya dipanggil ke ruangan dan dibilangin haidnya kapan, terlahir kapan, awal kapan, kayak gitu ya. Terus ada rasa mual-mual atau enggak? Memang jujur aku selama hamil itu nggak ada rasa kayak pengen apa, nyidam atau apa tuh nggak ada rasa pengen kayak gitu ya. Cuma yang tak rasain kayak badan itu udah mulai nggak enak aja gitu ya. Nah, lepas itu dibilang ngefleknya dari kapan ya? Memang saya bilang pas waktu hari Rabu itu masih sedikit-sedikit. Nah, hari Kamisnya agak lumayan, dan sekarang ini malah lebih agak lumayan ya. Tapi kalau bawa duduk itu kayak sakit, terus kayak keluarnya banyak. Saya bilang kayak gitu. Ya udah, karena di sini ya Bang ada alat untuk USG kandungan, jadi saya sarankan untuk rujuk aja ya. Nah, di situ dikasih surat rujukan, tapi memang lama banget prosesnya, nunggu lagi. Ya kemungkinan di situ saya nunggu ada 2 jaman ya di puskesmas ya, kan saya udah nggak tahan banget guys, bener-bener udah nggak tahan. Sabar ya Mbak ya. Habis itu dirujuklah di salah satu rumah sakit, nggak saya sebutin namanya. Nah, di situ jadwalnya itu dari jam segini udah telat ya, karena kan memang udah jam 10. Saya itu ke puskesmas jam setengah 8, sampai sana itu masih nunggu sampai jam 10 pagi ya, maksudnya ya. Lepas itu suami memutuskan udah istirahat dulu di rumah, udah dapat surat rujukan, istirahat. Jadwalnya kan memang sore jam 3 di dokter itu ya, di rumah sakit itu. Akhirnya jam 3 saya sama suami pergilah ke rumah sakit yang ada rujukannya itu ya. Nah, di situ kita ngantri lagi, terus check up ya, pokoknya ngantri ya lumayan, nggak lama sih, malah sebentar ya di situ ya, nggak lama, sebentar. Habis itu kita check up sama dokter, oh ya ini memang udah ada kandungannya, cuma di sini memang kayak ada gumpalan darah, jadi itu ada itu ya, kita nanti kasih obat penguat kandungan aja kayak gitu ya. Dicek, tapi aku bilang tapi ini masih keluar banyak dan rasa sakit banget. Ya nggak apa-apa gitu kan, dokternya bilang nanti saya kasih obat penguat kandungan biar kandungannya kuat, terus saya nanti juga akan kasih obat kayak untuk memperhatikan haidnya gitu kan. Pikiran saya udah tenang ya, soalnya dokter bilang nggak apa-apa gitu kan. Ya wis, saya akhirnya udah dapat ini, dan nanti kontrol lagi ya tanggal 15 saya tuh rencana mau ke situ guys, pas waktu udah kita kontrol pas hari Jumatnya. Nah, lepas itu saya pulang ke rumah, badannya udah agak enakan gitu ya, perutnya juga nggak ada sakit. Ya wis lah, tergawa tiduran aja.
Suami bilang udah tiduran aja, kamu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah terlalu kecapean, biar aku yang ngerjain semuanya gitu kan. Suami bilang kayak gitu. Nah lepas itu hari Jumat malam udah saya nggak ada ngeflag ya, udah kayak bener aku minum obat udah enakan badan aku, perut aku ya, aku duduk kayak gini aja juga nggak keluar darah gitu kan, nggak ngeflag sama sekali, wis tenang pikiran guys. Nah pas hari Sabtunya ya, Sabtunya itu saya kayak Sabtu malam itu kayak aduh, perut saya itu di bagian itu loh, di bagian pusar bawah itu kayak kram, kayak masya Allah sakitnya luar biasa. Saya duduk aja kayak gini nggak kuat guys, nggak kuat, keluar darahnya, keluar terus keluar. Tapi kan itu kan kondisi malam, saya semua bingung gitu kan. Ya wis saya akhirnya zikir, ya Allah kuatkanlah aku, kuatkanlah kandunganku, aku kayak gitu. Terus aku baca surat Ar-Rahman apapun aku bacain biar perut aku tuh kayak nggak sakit, kandungan aku membaik. Dan alhamdulillah setelah aku baca surat-surat, aku zikir, alhamdulillah ini benar-benar mukjizat guys. Alhamdulillah agak tenang, perut aku agak rileks, agak nggak sakit lagi dan nggak keluar darah lagi. Aku bisa tidur malam itu ya. Tapi minggu siang kalau nggak salah ya, itu mulai sakit banget, bener-bener sakitnya itu masya Allah luar biasa banget guys. Mungkin ya kayak orang melahirkan kayak gitu mungkin ya katanya ya, bener-bener aku udah nggak bisa tahan lagi. Nah lepas itu suami saya bilang udah kamu tiduran dulu, terus udah nggak apa-apa mas aku tiduran. Aku zikir lagi, aku baca itu, akhirnya udah mulai membaik lagi, aku bisa tidur. Lepas bangun tidur aku udah nggak tahan, udah kayak ngerasain bener-bener kayak perut itu kayak di dalamnya udah mau jatuh kayak gitu guys, bener-bener luar biasa sakitnya. Karena suami saya sampai nangis sampai bingung, akhirnya suami memutuskan udah dibawa ke rumah sakit aja, kamu tunggu di sini, kamu nanti saya panggilkan tante untuk kesini nemenin kamu. Terus suami mau ambil mobil ya di rumah kakak ya, karena memang saya udah nggak bisa jalan sama sekali, udah nggak bisa jalan, sakit banget beneran, sakitnya masya Allah luar biasa. Jam berapa ya itu bangun tidur, apanya jam 3 kalau nggak salah, jam 3 saya dibawa ke rumah sakit. Dan di dalam mobil aja saya itu kayak enggak tahan mas, udah sampai belum, kayak udah nggak tahan gitu kan, sakit banget, bener-bener sakitnya mas Allah luar biasa. Sampai saya nyebut ya Allah astagfirullah, kuatkanlah janinku, kuatkanlah kandunganku, karena memang untuk mendapatkan ini kayak menunggu lama gitu kan. Tapi kalau misal ini bukan rezeki saya sama suami, kami hanya bisa ikhlas, pasrah, udah karena mau. Astagfirullah ya Allah, sakitnya luar biasa, benar-benar sakit. Dan alhamdulillah udah sampai di sana. Setelah sampai di sana, terus ke ruang IGD, diperiksa ini, diperiksa itu, dan di situ udah keluar sendiri guys. Udah keluar janin saya. Terus dicek di infus. Lepas itu karena dokternya nggak percaya juga, dimasukin lagi dan bilang kandungannya udah nggak ada, udah bersih. Karena dokternya juga penasaran, takutnya ada yang mungkin kayak
apa ya di dalamnya nggak bersih, akhirnya dimasukin itu ya, mohon maaf ya, dimasukin di ini. Ada memang bu, kandungannya udah nggak ada, udah bersih, udah. Ibu yang sabar, mbak yang sabar, dokter selalu bilang kayak gitu. Dan di situ saya kayak shock, masih nggak nyangka dalam 1 minggu itu kayak gimana ya perasaan saya sama suami, terutama saya udah bahagia, gak senang. Dan akhirnya ya mungkin belum rezeki, jadi dalam 1 minggu itu kayak perjuangan yang benar-benar luar biasa. Memang gak ada istilahnya. Dari saya tahu saya hamil, saya cek bidan, ke dokter, ke puskesmas, ya ke rumah sakit kontrol, dan yang lain itu ke IGD. Hasilnya di luar dugaan, kandungan saya udah gak bisa diselamatkan lagi. Saya keguguran waktu itu. Dan memang kalau udah keluar itunya, yang perut saya udah gak sakit lagi. Dokter menenangkan saya, mbak yang sabar ya, pasti mbak bisa hamil lagi kok. Mungkin ini rencana Allah untuk mbak lebih sabar, lebih ikhlas lagi, lebih bisa menjalani hidup. Jadi besok-besok mbak harus makan yang teratur, makan kacangan, asam folat dan lain sebagainya. Nanti saya kasih resep buat mbak agar mbak nanti bisa sehat kembali, kandungannya subur kembali, dan bisa hamil lagi. Terus saya bilang sama dokter, ya dok, ya walaupun saya masih kepikiran ya, karena memang nunggunya itu lama, dapatnya sebentar dan diambil lagi, itu kayak berat bagi saya untuk bisa menerima semua ini. Mas, motornya di tokna mas, nonton. Dan saya berusaha ikhlas, dan suami juga alhamdulillah menenangkan saya, udah nggak apa-apa gitu kan. Mungkin ini rencana Allah yang indah buat kita, agar kita bisa ikhlas, bisa sabar, bisa mau menerima. Biarkan orang berkata apapun tentang kita, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting saya masih mendukung, menyupport kamu. Dia selalu bilang kayak gitu sama saya. Akhirnya saya mencoba ikhlas, mencoba sabar dan tabah, walaupun sampai saat ini kalau saya masih keinget kayak sakit banget ya. Tapi mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk saya sama suami saya, untuk sabar dan ikhlas menjalani semuanya. Waktu hari minggu kemarin, berarti minggu kemarin hari 3 ya, hari 3 Desember ya, saya di rumah sakit nginep 1 hari. Terus hari Senin sore terus pulangnya. Nah, waktu nginep di rumah sakit hari Minggunya, saya tuh nggak bisa tidur sama sekali, karena memang shock, masih kepikiran. Dan yang lebih sedih lagi waktu dengerin suara bayi nangis, karena memang kan di kamar saya itu sebelah kan ada yang melahirkan ya. Nah, karena memang saya tuh nggak tidur dari jam 2, jam 3 ya, itu saya tuh nggak bisa tidur sama sekali. Sampai jam berapa ya saya tidur, 5:30 kalau nggak salah, 5:30 hari Senin saya tuh baru bisa tidur. Waktu
susternya itu ngecek tensi saya ya guys ya. Banyak nggak tidur ya? Nggak bisa tidur. Jangan terlalu dipikirkan, yang lalu biarlah berlalu. Jadi kayak lagu ya guys ya. Jadi ya wis, saya nggak mikir gimana ya, karena kan dia memang kepikiran juga gitu ya. Tapi kalau saya melihat wajah suami, kayak penyesalan saya itu kayak saya belum bisa menjaga. Tapi suami bilang, bukannya kamu nggak bisa menjaga, tapi memang ini bagian dari kita harus ikhlas, kita harus sabar. Suami saya selalu bilang kayak gitu. Jadi itulah yang membuat saya semangat sampai saat ini ya. Tapi yang bikin saya sedih ya itu tadi saya bilang, waktu di rumah sakit saya itu enggak bisa tidur sama sekali, apalagi pas dengar suara bayi nangis. Masya Allah, suaranya indah banget. Jadi saya kayak keingat, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Aku tenang-tenang yuk, ya Allah nggak apa-apa. Aku nggak bisa tidur sama sekali. Terus aku baca surat Yasin ya, Yasinan. Aku zikir, aku berdoa, ya Allah, jika ini rencanamu memang lebih indah dari rencana kami, insya Allah saya ikhlas. Saya akan sabar menerima segala ujian ini. Semoga Engkau memberikan yang terbaik untuk kami berdua di lain waktu. Saya selalu berdoa kayak gitu sekarang. Ya walaupun saya sekarang masih merasakan sedikit sakit lagi ya guys ya, karena memang darahnya masih keluar darahnya. Kalau saya sakit, saya memang dikasih obat ini ya, kasih obat untuk penyeri perut ya. Memang kalau saya banyak aktivitas, saya banyak jalan, itu perutnya masih banget sakit banget, luar biasa. Tapi udah saya ikhlaskan semuanya ya. Jadi untuk kalian, janganlah mungkin orang tuh, karakter orang mungkin beda-beda ya, menganggap orang lain mungkin ya udah nikah lama kok nggak hamil. Kalian tahu nggak, perjuangan seorang suami dan istri itu mendapatkan momongan usaha kami berdua, dari cek kandungan, dari promil, dari apa, pokoknya udah kami usahakan semuanya sampai hasilnya positif dan udah nggak ada lagi. Itu betul perjuangan yang luar biasa. Makanya sebenarnya saya sedih kalau baca komentar yang negatif ya, yang kayak gini, yang negatif itu saya sedih banget. Tapi ya wis, nggak apa-apa gitu kan, kita ikhlasin aja. Karena saya dan suami yakin di balik ujian ini pasti ada hikmah tersembunyi. Mohon maaf ya guys ya, saya kalau cerita sedih. Tadi suami saya lewat, saya nggak sedih ya, soalnya beliau itu kalau melihat saya nangis, lihat saya ini masih kayak nggak, aku kepikiran lagi gitu ya. Jadi oke guys, cukup sekian aja cerita pengalaman saya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya pribadi ya, mohon maaf. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungannya, dan doakan saya ya agar saya bisa cepat pulih dan kembali mendapatkan momongan lagi. Amin ya rabbal alamin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.